Halo teman-teman, welcome to our channel. Nah, ini merupakan video part ketiga kita perjalanan ke Dieng. Dan jujur, ini salah satu bagian paling seru dari semuanya. Pagi itu, setelah dari Candi Arjuna, sebenarnya kita pengen langsung ke Kawah Sikidang. Tiba-tiba pas di pintu keluar candi maksudnya, ada yang nawarin jeep dengan harga setengah harga yang saya lihat di internet. Saya memang pengen naik jeep, tapi karena waktu itu kita berangkatnya dadakan, kita nggak sempet pesen online. Di online itu sih harganya untuk yang zona 3 itu 1 juta sampai 1.500.000. Nah, pas on the spot itu bapaknya cuma nawarin 550.000. Sebenarnya saya nggak berharap sih naik jeep, tapi tiba-tiba ada yang nawarin harga murah gitu. Terus zona 3, ya langsung gas lah tanpa nawar. Apalagi zona 3 itu memang tidak disarankan untuk mobil pribadi. Soalnya tanjakannya ekstrim. Terlebih yang namanya tanjakan Sikarim, banyak mobil yang gagal nanjak dan banyak juga terjadi insiden di sana. Nah, ini destinasi pertama kita nih, namanya Curug Sikarim. Dari parkiran kita nggak perlu jalan jauh. Pokoknya kalau kita naik jeep itu kita langsung diturunin di depan tempat wisatanya. Sepanjang jalan anak-anak itu excited banget lihat pohon besar, dengar suara air dari kejauhan. Mereka tuh langsung penasaran. Dan begitu ngelihat curugnya, wah capeknya langsung kebayar, langsung happy merekanya. Curug Sikarim ini asli bagus banget. Airnya tinggi, jatuh deras, kemudian suaranya kenceng, tapi bikin tenang gitu. Anak-anak langsung teriak, wah tinggi. Kita nggak lama-lama sih di sini, cukup foto-foto, ambil video, terus duduk santai sambil ngemil. Di momen kayak gini tuh rasanya seneng banget bisa liburan bareng keluarga. Anak-anak bisa lihat langsung alam, bukan cuma dari layar HP. Pokoknya sumpah ya, kalau kalian ke Dieng, kalian wajib ke Curug Sikarim ini. Karena pemandangannya itu sumpah beda banget daripada yang lain, gak ditemuin dimanapun pokoknya. Setelah dari Sikarim, kami lanjut perjalanan lagi. Jalanan Dieng itu pemandangannya juara. Di kanan kiri itu hijau semua, bukit, ladang, terus rumah-rumah kabin yang lucu banget. Kami sampai area yang sering disebut Swiss Van Java. Sebelum masuk kita bayar tiket dulu ya. Kalian tahu nggak harga tiketnya berapa? Cuma Rp5.000 dan kita cuma bayar 3 tiket lagi. Nah, coba kalian bayangin kalau kita naik mobil pribadi kita turunnya sebelum tempat loket tadi. Tapi kalau kita naik jeep kita langsung masuk ke dalam area Swiss Van Java ini. Jadi nggak capek kan kita jalan kaki gitu loh, hemat tenaga gitu loh. Ya bener nggak? Dan memang bagus sih, bukitnya rapi, udaranya dingin. Tapi sayang pas kami datang tuh kabut lagi tebel banget, jadi kurang kelihatan pemandangannya. Tapi anak-anak seneng banget pas kabutnya datang, katanya kayak lagi di negeri dongeng. Kami juga berhenti nih di Swiss Van Java, foto-foto, ambil video, terus anak-anak lari-larian. Rasanya di sini tuh adem banget dan enak banget buat santai. Keputusan untuk naik jeep di Dieng itu benar-benar tepat sih kalau menurut saya. Karena kalau ke Dieng naik jeep itu bukan cuma soal transportasi, tapi soal pengalaman. Karena rata-rata orang-orang tuh naik jeep di sini gitu loh. Begitu naik jeep tuh memang vibes-nya itu langsung, vibes petualangannya itu langsung muncul gitu loh. Karena jalanannya tuh naik turun, berbatu, dan malah kadang ada yang berlumpur juga gitu loh. Tapi di sana tuh seru banget rasanya dan bikin happy. Terus dengan harga jeep yang 550.000 tadi itu kita udah keliling ke banyak destinasi. Gak perlu ribet nyetir sendiri, gak perlu mikirin jalanan yang ekstrim. Kita tinggal duduk, nikmatin perjalanan dan fokus sama pemandangan. Pokoknya worth it banget dan harus sewa jeep. Pokoknya wajib ya, jangan sayang duit. Ya boleh sih sayang duit, tapi pas liburan gak apa-apa lah, pokoknya wajib, pokoknya naik jeep. Soalnya rugi kalau gak naik jeep.
kalau kita bawa mobil sendiri ke zona 3 ini, pastinya kita bakal deg-degan, kita nggak tahu zona ya kan. Terus juga kita nggak tahu nih di sana itu harus seperti apa, karena jangan terlalu percaya sama Google Map ya guys, karena di sini Google Map nggak terlalu bermanfaat sih kalau kata aku mah. Mending langsung pakai jasa Jeep aja, karena bapak Jeepnya juga pasti bakalan ngerekomendasiin kita tempat yang bagus, dan masuknya dari tempat manapun juga itu kalau Jeep beda dengan kita bawa mobil pribadi, jadi kayak priority gitu loh, beneran deh asli. Pokoknya jangan ke zona 3 pakai mobil pribadi, wajib pakai Jeep. Wah, lama-lama nih aku kayak marketing Jeep ya di Dieng. Tapi bukan karena marketing. Ini memang pengalaman pribadi, dan menurut aku ya ini wajib aku share ke teman-teman yang mau ke Dieng buat mikirin opsi naik Jeep. Itu merupakan opsi yang tepat sih kalau menurut aku. Setelah dari Swiss Van Java, kita melanjutkan perjalanan kita menuju Telaga Menjer. Begitu sampai di sana, suasananya langsung beda banget. Lebih tenang, lebih vibes-nya itu kalau aku bilang kayak di Vietnam ya. Dan ini tuh cocok buat keluarga. Nah, ini Dedek Sabi sama bapaknya malah tidur di Jeep. Pas kebangun udah nyampe aja Telaga Menjer. Yuk kita bangunin dulu yuk. Telaga Menjer ini merupakan spot atau destinasi yang wajib juga kalian kunjungin kalau ke Dieng. Air telaganya luas dan tenang. Anak-anak tuh kayak langsung wah amazed banget ngelihatnya gitu loh. Kita tuh kayak ke bawah suasana gitu loh. Kami itu di sana nggak cuma duduk di pinggir telaga sih. Kami juga nyobain naik perahu, dan harga tiket perahunya juga murah banget, cuma Rp20.000 doang per orang gitu. Nah ini kita menuju bawah ya. Kalau kita ke bawah ini kalau buat naik perahu, tadinya saya juga agak ragu sih naik perahu apa enggak ya, soalnya kan cuacanya lumayan berkabut, terus kayak agak mendung gitu. Cuma anak-anak nih kayak bener-bener pengen gitu, mereka tuh yang bener-bener antusias banget, jadinya kita juga seneng Jan. Puas ngelilingin telaga, kita lanjut perjalanan ke kebun teh Panama. Ini kebun tehnya super ciamik guys, wajib juga nih destinasi, pokoknya destinasi wajib. Kebun tehnya itu bener-bener tertata dengan epic banget pokoknya. Gak cuma Instagramable, tapi bener-bener bagus banget. Nih lihat ya, perjalanan kita ke dalam ini jauh banget loh. Tapi kita naik Jeep sampai dalam. Kalau kita bawa mobil pribadi, kita dituruninnya di luar. Mobil kita parkir di luar. Nih jauh loh masuk ke dalam ini. Bener-bener hemat tenaga banget buat kaum jompo kayak kita gini loh. Kebun tehnya itu luas banget, hijau, bikin mata seger. Kemudian ya kayak yang tadi saya bilang, rapi, dan pastinya udaranya sejuk banget. Anak-anak di sana juga naik Flying Fox tuh. Awalnya saya takut sih, cuma kayak mereka tuh berani banget. Ya udahlah, ayo gitu. Nah, sepanjang kebun teh ini kami juga foto-foto nih. Terus nikmatin sore di mana di kebun teh Panama ini. Anginnya sepoi-sepoi, matahari mulai turun, dan suasananya pas banget buat nutup perjalanan hari ini. Sebenarnya kita mau makan nih di kebun teh Panama ini, ada resto yang bagus banget, tapi sayangnya pas kita datang itu sudah full book. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita cuma makan di warung pinggir jalan, tapi ternyata itu juga enak banget, cuma nggak kerekam ya. Terus abis itu sebenarnya dari kebun teh Panama ini sendiri kita masih ada 2 destinasi lagi, yaitu Taman Langit sama Kawah Sikidang. Cuma untuk Taman Langit memang saya minta skip aja sama bapaknya. Bukan karena apa, karena pas kemarin itu kabutnya itu bener-bener gelap banget udah. Jadi rasanya kalau mau ke Taman Langit pun
kayaknya nggak dapat pemandangan apa-apa gitu loh. Jadi sayang ya, kita mikirnya nanti aja kita ke Taman Langitnya pas mau pulang, karena nanti kita mau pulang itu via Magelang gitu. Kita mau lewat yang apa, kebun sayur itu loh, apa sih namanya, lupa dah pokoknya gitu ya. Jadi perjalanan hari ini tuh habis dari kebun teh Panama kita ke Kawah Sikidang. Tapi untuk Kawah Sikidangnya kita lanjut pada video berikutnya ya, soalnya lumayan panjang nih durasinya kalau di sini juga. Nah, ini kakak lagi flying fox. Wih, seru banget guys. Tuh, bener-bener seru banget sih kayaknya. Terus Dedek juga nggak mau kalah dong, dia juga mau ikutan. Awalnya saya takut banget soalnya kan badannya kecil ya, tapi ternyata dia tuh kayak ya Allah berani banget. Malah dia bilang, "Mami itu mah cemen banget, Dedek mau lagi dong. Masa cuma 1 kali doang, kayaknya kurang." Ya Allah Dedek, Mami aja ngelihatnya serem banget loh, kok bisa sih anak 2 ini kayak berani banget gitu. Gak tahu ya, semenjak jadi mak-mak ini rasa takut saya itu jauh lebih tinggi, jadi parnoan. Padahal kalau dulu mah ya biasa aja, tapi kalau sekarang tuh kayaknya parnoan banget. Kalian gitu juga gak sih semenjak jadi mak-mak? Apa aku aja ya? Duh, bahasa apaan sih? Oke, kita lanjut lagi nih ke perjalanan kita. Karena sudah sangat lelah banget, kita rencananya mau langsung ke penginapan aja. Tapi kata bapak supirnya, sayang loh kalau nggak ke Sikidang hari ini, karena kita sudah beli tiket terusan. Soalnya tiket tersebut tidak berlaku untuk keesokan harinya. Tapi untuk ke Taman Langit atau Skyview kita memang skip fix ya. Soalnya kabutnya itu tebal banget, jadi nggak bakal dapat apa-apa juga. Terus ya namanya juga liburan keluarga ya, apalagi bawa anak, rencana bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah di tengah jalan kita ngobrol santai, akhirnya mutusin dan mastiin ya udah deh sekalian mampir dulu deh ke Sikidang mumpung masih satu arah. Dan ternyata keputusan dadakan ini jadi pilihan yang pas buat hari ini. Begitu sampai di Kawah Sikidang, suasananya langsung beda. Anak-anak kelihatannya excited lihat asap putih yang keluar dari tanah sambil nanya, "Itu kenapa bisa berasap, Dadi?" Nah, di sini jadi momen seru juga buat sambil ngajak anak belajar. Lihat langsung alam dan fenomena yang jarang mereka temui. Buat yang belum tahu, Kawah Sikidang ini ada di kawasan Dieng. Tapi Diengnya bukan Wonosobo ya, tapi Banjarnegara. Masih Jawa Tengah sih masuknya. Namanya unik ya, itu diambil dari kata kidang atau rusa, karena letupan kawahnya bisa berpindah-pindah dari satu tempat atau dari satu titik ke titik yang lain. Jadi titik kawahnya itu nggak terus-terusan di sana gitu loh. Kawah ini tuh termasuk yang paling mudah diakses di Dieng, cocok juga buat liburan keluarga. Jalurnya sudah berupa papan kayu, jadi aman buat jalan-jalan santai bareng anak-anak sambil ngelihat uap panas dan lumpur yang masih aktif. Walaupun kelihatannya seru, tapi tetap harus hati-hati ya. Beberapa titik baunya cukup menyengat. Kalau kata anakku yang kecil sih baunya kayak kentut dagingnya. Jadi jangan terlalu lama berdiri di dekat kawah yang aktif ya, dan pastikan anak-anak selalu dalam pengawasan. Di Kawah Sikidang ini kita bisa lihat langsung kalau Dieng masih kawasan vulkanik aktif. Gak cuma foto-foto aja sih, tapi ini tuh jadi pengalaman baru buat mereka. Belajar soal alam dengan cara yang menyenangkan. Gak nyangka sih rencana yang awalnya gak jadi malah jadi satu spot yang instagramable banget. Kadang liburan keluarga memang paling enak dijalanin santai, gak terlalu kaku sama itinerary. Jadi kalau kalian liburan ke Dieng bareng keluarga dan anak-anak, Kawah Sikidang bisa jadi pilihan yang seru dan edukatif. Siapa tahu seperti kami, keputusan dadakan malah jadi kenangan yang paling diingat. Oke teman-teman, segitu dulu ya keseruan family trip dari kami di Dieng Zona 3 menggunakan jeep. Mulai dari dinginnya udara Dieng, pemandangan yang sangat luar biasa, sampai pengalaman seru naik jeep bareng keluarga. Semuanya akan jadi kenangan yang tak akan terlupakan.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan cerita perjalanan kami selanjutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah dari Dieng.